Kabar bahwa Kang Deddy Mulyadi akan berkunjung ke Kabupaten Sukabumi tersebar cepat di berbagai grup WhatsApp warga dan media sosial. Sejak pagi buta, warga dari berbagai kecamatan mulai memadati lapangan alun-alun kota dan titik-titik yang menjadi rute perjalanan KDM. Anak-anak sekolah diliburkan oleh para guru, dan para pedagang kecil mempersiapkan dagangan mereka. Pak Deddy datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai pelindung rakyat, ujar seorang ibu sambil membawa anaknya ke pinggir jalan. Kang Deddy yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat memang dikenal bukan hanya karena kebijakannya yang membela rakyat kecil, tapi juga karena gaya komunikasinya yang blak-blakan dan dekat dengan warga. Ia bukan tipe pemimpin yang hanya bicara dari atas panggung. Ia lebih suka duduk di tikar, mendengar langsung keluhan warga. Karena itulah, kedatangannya kali ini bukan sekadar kunjungan kerja biasa, tapi jadi momentum harapan baru bagi warga Sukabumi. Rombongan mobil sederhana yang membawanya tiba menjelang siang. Begitu KDM turun, lautan manusia langsung bersorak. Warga menyambut dengan tarian tradisional, tabuhan kendang, serta nyanyian khas Sunda yang menggema dari pengeras suara lapangan. Ada yang menangis karena terharu. Ada pula yang membawa poster bertuliskan, "Kang Deddy, kami butuh jalan layak." KDM terkejut sekaligus haru. Ia tak menyangka sambutan warga akan sehangat ini. Ia berdiri di tengah kerumunan, menyalami warga satu persatu. "Kang Deddy, anakku sakit karena jalan becek. Mohon bantu," teriak seorang ibu. Tanpa ragu, KDM berhenti dan langsung duduk bersimpuh di hadapan ibu itu, menggenggam tangannya dengan lembut. Momen itu langsung viral. Kamera para warga merekam bagaimana seorang pemimpin besar bisa begitu rendah hati. Di hari pertama kunjungannya saja, KDM sudah mencatat lebih dari 20 titik masalah yang harus ia selesaikan. Tapi bagi warga, kehadiran KDM adalah jawaban atas doa panjang mereka. Setelah sambutan di alun-alun kota, Kang Deddy melanjutkan perjalanan menyusuri beberapa desa dengan kendaraan terbuka. Di sepanjang jalan, warga berjejer di pinggir jalan, melambai-lambaikan tangan dan mengangkat spanduk bertuliskan berbagai keluhan. "Tolong bangun jembatan, pupuk mahal, bantu anak-anak kami sekolah." Suasana begitu semarak namun juga menyedihkan, karena begitu banyak hal yang belum tersentuh pembangunan. KDM tak hanya menyapa dari kejauhan. Ia berkali-kali meminta sopirnya berhenti untuk turun langsung menyapa warga. Ia berbincang dengan petani, pengrajin, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga. "Saya tidak ingin hanya datang melihat, tapi juga mendengar dan merasakan," katanya kepada seorang petani tua di desa Kadudampit. Warga meneteskan air mata karena merasa didengar setelah sekian lama diabaikan. Iring-iringan kendaraan bergerak lambat karena begitu banyak warga yang ingin mendekat, mencium tangannya, atau sekadar memeluknya. Seorang anak kecil bahkan memberikan sepucuk surat yang ia tulis sendiri. "Pak Gubernur, tolong bantu sekolahku yang bocor." KDM menerima surat itu dengan penuh haru, lalu langsung memotret dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam perjalanan itu pula, KDM melihat langsung kondisi jalanan desa yang rusak parah. Banyak titik yang bahkan tak bisa dilewati mobil. Ia langsung meminta stafnya mencatat koordinat, dan menyampaikan bahwa perbaikan tak bisa menunggu anggaran tahun depan. "Kalau rakyat butuh sekarang, kenapa harus menunggu?" ujarnya dengan nada tegas. Hari itu, iring-iringan harapan tak hanya menjadi pawai politik. Ia menjelma menjadi simbol koneksi yang nyata antara rakyat dan pemimpinnya. Ribuan warga menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Pemimpin mereka hadir, turun ke jalan, dan siap menyingsingkan lengan baju. Salah satu titik kunjungan KDM adalah SD Negeri di kaki Gunung Gede. Bangunannya reyot, dengan plafon bolong dan bangku kayu yang rapuh. Para guru tetap mengajar dengan semangat, sementara anak-anak belajar sambil menahan dingin karena jendela tak punya kaca. Saat KDM masuk ke kelas, anak-anak langsung berdiri serempak dan memberi salam. Wajah mereka penuh antusias meski pakaian mereka lusuh. KDM duduk di salah satu bangku dan memandangi kondisi sekolah. Ia lalu berbincang dengan kepala sekolah yang menjelaskan bahwa dana BOS tidak cukup, sementara bantuan dari pemerintah kabupaten belum kunjung datang. "Kami hanya bisa menambal plafon pakai kardus dan plastik," ujarnya lirih. KDM mengangguk pelan, matanya mulai memerah.
Di luar sekolah, para orang tua murid menunggu dan mengutarakan keluhan soal biaya seragam, buku, dan sulitnya akses ke sekolah saat musim hujan. KDM berjanji akan membuat program Sekolah Rakyat Jabar yang menyasar langsung sekolah-sekolah pinggiran seperti ini. Pendidikan bukan hadiah, tapi hak, tegasnya. KDM juga langsung menelepon Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan memerintahkan untuk turun langsung minggu depan. Tak hanya itu, ia juga meminta agar fasilitas dasar seperti toilet, air bersih, dan perpustakaan segera disiapkan. Jangan tunggu sekolah ini rubuh dulu, baru sibuk rapat, ujarnya geram. Kunjungan ke sekolah itu menjadi titik balik dalam perjalanan KDM. Ia makin sadar bahwa banyak wilayah di Jawa Barat masih tertinggal karena abai. Di hadapan para siswa, ia berjanji, "Saya akan datang lagi ke sini. Bukan untuk berpidato, tapi memastikan sekolah kalian berubah." Keesokan harinya, KDM mengunjungi pasar tradisional di wilayah Cibadak yang kini terhimpit oleh minimarket dan retail modern. Pasar itu sepi, kios-kiosnya banyak yang tutup. Seorang pedagang sayur mengeluh bahwa sejak ada 2 minimarket berdiri dekat pasar, pembeli makin jarang datang. "Harga kami kalah. Padahal ini satu-satunya penghasilan keluarga saya," ujarnya. KDM berjalan menyusuri pasar, menyapa pedagang satu persatu, mendengar curhat mereka dengan sabar. Ia paham, modernisasi tak bisa dihentikan, tapi bisa diatur agar tak mematikan ekonomi rakyat kecil. Pemerintah tak boleh jadi makelar izin retail besar lalu menelantarkan pedagang kecil, ucapnya tegas. Ia langsung mengumumkan moratorium izin minimarket baru di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pasar tradisional. Ia juga menjanjikan revitalisasi pasar, termasuk subsidi sewa kios dan pelatihan digital marketing bagi pedagang kecil agar bisa bersaing di era baru. Para pedagang bersorak gembira, sebagian bahkan menangis haru. KDM juga menggagas program Pasar Digital Rakyat, di mana setiap pedagang pasar akan difasilitasi etalase online di website milik pemerintah provinsi. Ia yakin digitalisasi harus menyentuh akar, bukan hanya dinikmati kota-kota besar. Kalau orang Jakarta bisa belanja lewat aplikasi, kenapa ibu-ibu pasar Cibadak tidak bisa? Tanyanya, pasar yang tadinya suram hari itu penuh senyum. Bukan karena uang, tapi karena semangat baru yang dibawa oleh seorang pemimpin yang benar-benar mau mendengar. "Kang Dedi datang ke sini bukan bawa uang, tapi bawa nyawa buat pasar ini," ujar seorang tukang ayam sambil mengepalkan tangan. Perjalanan Kang Dedi berlanjut ke daerah pertanian di Kecamatan Cisolok. Di sana, ia bertemu para petani yang mengeluh tentang harga gabuh yang tak sebanding dengan biaya produksi. Di tengah hamparan sawah yang menguning, seorang petani tua bernama Mang Darsa menangis ketika bercerita bahwa hasil panennya hanya cukup untuk membayar utang pupuk. "Kami kerja dari subuh, tapi yang kenyang tengkulak," keluhnya. KDM duduk bersila di atas galengan sawah, mendengarkan sambil menahan marah. Ia tahu, rantai distribusi yang dikuasai tengkulak membuat petani tak punya daya tawar. "Kita harus potong jalur tengkulak dan kasih akses langsung ke pembeli," ucapnya sambil mencatat detail kebutuhan pupuk, alat, dan jalur distribusi. Ia mengumumkan program baru, Gudang Tani Provinsi, yang akan dibangun dekat sentra pertanian. Dari gudang ini, hasil tani akan ditampung dan dijual secara kolektif lewat koperasi rakyat. "Kalau petani bersatu, harga akan kuat," tegasnya. Para petani bersorak, beberapa memeluk KDM dengan mata berkaca-kaca. Tak hanya soal panen, KDM juga mengecek irigasi yang banyak mengalami kerusakan. Ia menginstruksikan Dinas Pertanian dan Pekerjaan Umum untuk segera melakukan normalisasi. Ia tak mau lagi mendengar petani gagal panen hanya karena saluran air jebol. "Ini bukan masalah kecil, ini soal perut orang banyak," katanya serius. Sebelum beranjak pergi, KDM memberikan pesan yang menyentuh kepada para petani. "Kalian bukan buruh tanah. Kalian adalah penjaga negeri. Kalau petani sekarat, Indonesia bisa runtuh." Kata-kata itu menjadi viral di media sosial dan membuat banyak orang sadar betapa pentingnya memperjuangkan hak petani. Dalam rangkaian kunjungannya, KDM diundang ke panggung seremonial di pendopo kabupaten. Namun, ia menolak naik podium tinggi.
Saya tidak datang ke Sukabumi untuk pidato, tapi untuk dengar rakyat, katanya dengan tegas. Keputusannya membuat suasana canggung, tapi justru mendapat apresiasi warga. Alih-alih berbicara di mimbar, KDM mengajak seluruh pejabat dan tokoh masyarakat duduk melingkar di atas tikar. Disinilah diskusi berjalan lebih jujur. Warga yang sebelumnya takut bicara, kini berani mengangkat tangan. Mereka mengeluhkan layanan kesehatan, pungutan liar, dan lambatnya penanganan bencana. Seorang ibu menceritakan pengalaman tragis saat anaknya meninggal karena terlambat mendapat ambulans. Suasana menjadi hening. KDM menunduk, lalu berjanji akan menyiapkan mobil ambulans siaga di tiap kecamatan. Kalau negara tidak bisa menyelamatkan nyawa rakyatnya, apa gunanya punya pejabat? Katanya lirih. Ia juga menegur langsung beberapa kepala dinas yang lambat merespons laporan dari masyarakat. Jangan duduk di kantor nunggu laporan. Turun, lihat sendiri, ujarnya. Di akhir forum, KDM meminta semua pihak membuat komitmen tertulis tentang pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. Hari itu bukan hanya panggung diskusi, tapi panggung perubahan. Warga merasa dihormati, bukan ditonton. Dan pejabat merasa digugah, bukan dipermalukan. KDM tidak minta dihormati, tapi dia justru memberi hormat pada rakyat, ujar seorang tokoh pemuda lokal. Di hari keempat, KDM mendatangi sebuah posyandu yang hampir dijual oleh aparat desa kepada pihak swasta. Saat sampai di lokasi, ia melihat bangunan kosong yang dulunya digunakan untuk imunisasi dan timbang bayi kini dipasangi pelang bertuliskan, dijual. Warga hanya bisa menatap pilu, tak tahu harus mengadu ke siapa. KDM langsung meminta dokumen legal lahan dan status bangunan. Setelah dicek, benar saja, ada upaya manipulasi dokumen untuk mengalihkan aset desa ke pihak ketiga. Ia murka, ini bukan tanah warisan kakek kalian. Ini milik rakyat, bentaknya ke salah satu perangkat desa yang mencoba berdalih. Warga yang berkumpul langsung bersorak, sementara para ibu-ibu menangis haru. Mereka mengira posyandu akan hilang. Padahal itu satu-satunya tempat mereka bisa periksa kandungan dan imunisasi gratis. KDM langsung menelepon inspektorat dan meminta audit khusus. Ia juga mengumumkan bahwa seluruh posyandu di Jawa Barat akan diaudit dan diamankan sebagai aset publik. Kalau ada yang berani jual lagi, saya yang akan datang langsung dan bawa ke polisi, katanya tegas. Warga pun merasa dilindungi, bukan ditinggalkan. Sejak saat itu, kabar keberanian KDM membela aset rakyat menyebar luas. Banyak warga dari desa-desa lain datang ke lokasi, membawa keluhan mereka sendiri. Bagi mereka, KDM bukan sekadar gubernur, ia pelindung warisan rakyat kecil. Di tengah perjalanan, KDM mampir ke sebuah balai desa tempat sekelompok pemuda tengah nongkrong. Mereka terlihat tak bergairah, mengeluh tak ada lapangan kerja, tak ada pelatihan, dan masa depan yang suram. Kami mau usaha, tapi dari mana mulainya? Pak, tanya seorang pemuda bernama Randy. KDM duduk bersama mereka dan mulai berdiskusi. Ia tak menggurui, tapi menggali potensi yang mereka miliki. Ada yang bisa bertukang, ada yang jago bikin konten, ada pula yang pintar mengolah kopi. Berarti kalian punya modal utama, kemauan, kata KDM sambil tersenyum. Ia menjanjikan akan membuka pusat kreatif desa, tempat pelatihan kerja, inkubator UMKM, dan studio digital sederhana. Program itu akan dikelola anak muda setempat, bukan oleh pegawai kantor yang hanya datang rapat. Negara hanya fasilitator, yang bikin maju. Ya kalian sendiri, tegasnya. Pemuda-pemuda itu yang tadinya murung, kini semangat. Mereka mulai berdiskusi tentang ide usaha, membentuk tim kecil, bahkan merencanakan podcast desa. Kang Dedi datang bukan kasih uang, tapi nyalain semangat, ujar Randy, yang kemudian jadi relawan penggerak pemuda. Kunjungan itu membuktikan bahwa satu percikan harapan saja cukup untuk membakar kembali semangat anak muda desa. KDM tahu, masa depan Jawa Barat ada di tangan mereka. Di hari terakhir kunjungan, KDM mengunjungi Pelabuhan Ratu. Laut berombak tenang, dan nelayan baru saja pulang membawa tangkapan. KDM turun ke dermaga dan langsung menyapa nelayan satu persatu.
Mereka mengeluh tentang kapal besar yang mengambil ikan terlalu jauh ke pantai dan izin yang tak berpihak pada nelayan kecil. KDM mendengar sambil duduk di peti es, mengunyah kerupuk ikan buatan warga. Ia tahu bahwa ketimpangan izin laut bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal keadilan. Ia berjanji akan menertibkan kapal-kapal besar yang melanggar batas. Kalau kalian saja tak bisa makan ikan, artinya ada yang salah, katanya. Ia juga mengumumkan program asuransi nelayan dan bantuan kapal kecil bagi kelompok nelayan mandiri. Jangan sampai nelayan mati di laut, lalu keluarganya mati dalam kemiskinan, ujarnya. Para nelayan langsung bersorak, merasa dihargai seperti pahlawan pangan sejati. Sebelum pulang, KDM diajak makan ikan bakar di tepi pantai bersama warga. Tidak ada protokol ketat, tidak ada jarak. Ia makan di atas daun pisang. Berbagi cerita dan tawa. Kita ini saudara, bukan rakyat dan pejabat, katanya sambil menepuk bahu seorang nelayan. Senja pun turun di Pelabuhan Ratu, membawa kesan mendalam bagi semua yang hadir. Kunjungan itu meninggalkan jejak yang lebih dalam dari pidato. Ia meninggalkan hati. Dalam perjalanan pulang, KDM menatap sawah, gunung, dan jalanan yang dilaluinya selama seminggu di Sukabumi. Ia membuka catatan kecilnya, penuh coretan tangan tentang sekolah, pasar, posyandu, nelayan, dan pemuda. Ia sadar, kunjungan ini bukan akhir, justru ini awal perjuangan panjang. Di dalam mobil, ia berkata pada stafnya, kita tidak hanya catat dan pulang. Minggu depan saya mau semua dinas turun ke sini, bukan buat foto-foto. Ia juga memutuskan akan kembali ke Sukabumi dalam 3 bulan ke depan, untuk memastikan semua yang dijanjikan benar-benar dikerjakan. Di media sosial, video dan foto kunjungannya viral. Banyak yang memuji, tapi tak sedikit pula yang nyinyir. Namun KDM tetap tenang. Saya tidak bekerja untuk pujian, tapi untuk anak petani yang ingin sekolah, tulisnya dalam unggahan terakhir sebelum meninggalkan Sukabumi. Ribuan warga melepas kepergiannya dengan air mata dan harapan. Mereka tahu, mungkin butuh waktu, tapi mereka juga tahu, ada satu pemimpin yang benar-benar melihat, mendengar, dan peduli. Itu sudah lebih dari cukup untuk menyalakan semangat baru. KDM meninggalkan Sukabumi bukan hanya dengan janji, tapi dengan ikatan batin yang dalam. Ia tak sekadar lewat, ia telah hadir, seutuhnya.